Para sahabat Yakobis yang terkasih, berjumpa kembali dengan renungan mingguan Yakobis. Dalam pewartaan Injil hari ini, kita dikejutkan oleh kehadiran Yesus yang garang, yang dengan cambuk kecilnya dia mengusir banyak orang yang mengotori bait Allah. Mungkin tidak begitu penting apakah benar Yesus begitu marah ketika dia bertindak dengan kekerasan menghalau penukar uang dan para penjual burung merpati di rumah Allah. Tetapi satu hal yang penting, Yesus memang marah, yaitu marah atas penjungkir balikan nilai dasar hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan hal-hal yang lahiriah. Bait Allah pada kesempatan itu hanya dipakai untuk ibadat lahiriah saja. Sedangkan perhatian mereka lebih sibuk pada soal uang, pada soal binatang kurban. Dan justru itulah yang mereka pentingkan. Bait Allah yang dimaksudkan sebagai sarana kita berhubungan, berelasi dengan Allah, justru sebaliknya dimanfaatkan oleh banyak orang yang beragama, yang beriman untuk kepentingan mereka sendiri. Dan agama atau iman hanya kedok saja. Para penukar uang, para penjual merpati melakukan hal itu dengan motivasi keagamaan, motivasi ibadat, tapi sebenarnya demi kepentingan sendiri. Dan inilah penjungkir balikan nilai. Inilah suatu penipuan rohani yang mengubah hormat kepada Allah menjadi hormat kepada diri mereka sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, bait Allah dibangun dengan itikat baik untuk membangun relasi dengan Allah. Bagi orang yang beriman sungguh, rumah ibadat atau bait Allah bukanlah yang menentukan kesungguhan hidup rohani, melainkan kejujuran hati orang-orang yang menggunakannya. Kita perlu ingat, Yesus sendiri menghargai dan menghormati bait Allah. Tetapi seperti bangunan yang lain, bait Allah hanyalah material, hanya sebuah sarana dan akan roboh. Dan lihat, bait Allah yang besar dan mengagumkan itu akhirnya dihancurkan oleh orang Romawi. Tetapi sungguh gereja dan bait Allah tetap menjadi sarana dan tetap perlu. Namun hidup keagamaan, ibadat, dan hidup rohani bukanlah sekedar formalisme, melainkan hubungan batin manusia yang sangat erat dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan para pemuka agama pada waktu itu digunakan oleh Yesus sebagai pintu masuk untuk menyatakan dirinya sebagai bait Allah yang baru dan sempurna. Jadi tubuh Yesus adalah bait suci yang sejati, yang dibangun kembali pada saat kebangkitannya, setelah pada hari yang ketiga dia wafat. Dan bagi kita umat Kristiani, hanya mungkin kita berhubungan dengan Allah melalui dan dalam diri Yesus Kristus, bait Allah yang sebenarnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, hubungan dengan Yesus Kristus harus sungguh murni, tanpa disertai perhitungan, pertimbangan, keinginan akan kepentingan diri sendiri. Karena hanya demikian, ibadat kita menjadi ibadat yang benar, sejati, dan otentik.
Saudara-saudara yang terkasih, pada masa Prapaskah ini, melalui pantang dan puasa, marilah kita berusaha untuk bukan hanya berdoa dan beribadat di dalam gereja sebagai bait Allah, tetapi kita berusaha memurnikan hubungan kita dengan Allah. Kita berusaha secara jujur membersihkan serambi bait Allah dalam hati kita. Hanya dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, kita menjadi semakin siap dalam menyambut bait Allah yang sejati dan sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri. Semoga berkat Tuhan menyertai Anda sekalian. Amin.